sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita bersyukur dan berdoa agar diberi kemudahan dalam pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah makan anak-anak? Sudah. Ada yang belum dan sudah. Walaupun begitu, harus tetap semangat ya. Bagaimana semangatnya hari ini? Ya, kita absen dulu. Hari ini masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, Pak? Ada suratnya? Ada. Oh, ya. Ini, Pak. Sambil Bapak membaca surat ini, silakan laptopnya dipersiapkan ya. Nah, iya. Ya, anak-anak, Aim sedang sakit rupanya. Kita tahu akhir-akhir ini kita sedang memasuki musim pancaroba. Itu musim yang memasuki dari musim hujan ke musim kemarau. Kita lebih baik menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran terus agar tidak tertinggal pelajaran. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang mana materinya masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Masih ada yang ingat dan mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Salsa. Materi minggu lalu kita belajar memahami dan menggambar bentuk-bentuk flora, fauna, dan geometris. Ya, terima kasih Salsa. Jadi kita minggu kemarin mempelajari tentang memahami gambar flora, fauna, dan geometris. Ya. Seperti contohnya, ragam hias flora terdiri dari ada yang ada daunan, ada juga yang dari bunga-bunganya. Kemudian dari ragam hias fauna memakai hewan, ada ikan, burung. Dan kemudian ada ragam hias geometris yang memakai pola yang batik yang berulang-ulang ya. Dari materi minggu lalu masih ada yang belum paham? Saya, Ya, silakan. nama saya materi nomor absen 4. Ya, silakan. Saya belum jelas atau belum paham. Apakah ragam flora itu hanya memiliki meliputi daun atau bunga. Oh ya, terima kasih. Kalau bagian agar sama buahnya apakah boleh, Pak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita bisa dilihat sini untuk ragam hias flora bisa juga memakai ada daunnya. Iya. Dan juga bisa memakai akar-akaran untuk sebagai polanya. Untuk motif yang berulang diperbolehkan. Itu biasa digunakan dalam batik. Ya, masih ada yang belum paham tentang materi minggu lalu? Sudah. Paham ya. Kalau begitu kita mulai memasuki materi minggu hari ini, yaitu kita akan mencoba mempelajari tentang teknik menggubah ragam hias flora, fauna, dan geometris. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita untuk hari ini, ya, tadi sudah disampaikan bahwa minggu lalu kita membahas, ada yang tahu? Menggambar ragam hias. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang teknik mengubah ragam hias. Nah, tahapan yang harus kalian lakukan, yang pertama, kalian mengamati gambar. Nah, untuk kalian mengamati gambar, Bapak sudah siapkan beberapa gambar. Oke, langsung saja. Sambil Bapak menyiapkan gambar, kalian juga bisa membuka beberapa gambar tersebut di laptop masing-masing kelompok kalian. Ya, silakan dibuka. Nah, sudah dibuka? Sudah. Untuk gambar yang pertama, ya, ini ada teknik mengubah flora. Untuk tekniknya di sini sudah ada, kalian amati sendiri, bisa diamati di sini maupun di laptopnya masing-masing. Bagus. Coba kalian buka slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh teknik stilasi dari flora. Tekniknya seperti ini. Kalian amati sendiri ya. Ada bunga, ada daun, ada sulur, dan sebagainya. Oke, sudah?
Oke, kalau sudah, coba buka slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada contoh teknik deformasi. Tetap sama, yaitu teknik deformasi tentang flora. Coba kira-kira ada apa aja ini di sini? Kira-kira dari bentuk apa? Binatang. Asal dari sebelum binatang? Iya, benar sekali. Kalau yang sebelahnya apa? Dedaunan. Bagus. Oke, lanjut. Coba kalian buka lagi slide selanjutnya. Nah, kira-kira apa untuk ini? Benar sekali. Tekniknya seperti apa? Kalian bisa mengamati sendiri di sini. Ya, tekniknya seperti ini. Kemudian Bapak juga punya contohnya. Sama dengan yang flora tadi. Coba buka selanjutnya. Contohnya seperti ini. Ini contoh teknik stilasi fauna. Ya. Salah satu contohnya di situ ada gambar burung. Kemudian ada gambar ikan. Kemudian sama ya, ikan juga. Biota laut intinya. Ya. Oke, sudah diamati? Sudah. Bagus. Buka slide selanjutnya. Ada apa? Contoh teknik deformasi fauna. Benar sekali. Untuk deformasi, kalian bisa mengamati contoh-contohnya seperti ini. Nah, di sini ada salah satu gambar. Kira-kira ini gambar apa? Kupu-kupu. Pintar sekali. Untuk yang ini? Burung. Bagus. Sudah diamati. Selanjutnya, coba buka slide selanjutnya lagi. Nah, untuk yang ini, teknik mengubah geometris. Ini hampir sama dengan teknik mengubah flora dan fauna yang sebelumnya. Namun, untuk teknik geometris ini sedikit berbeda dari teknik flora dan fauna. Ya. Karena teknik geometris ini yang diutamakan yaitu pola bentuknya. Bagus. Untuk tekniknya bisa kalian amati. Di sini sudah ada tekniknya. Untuk contohnya juga sudah ada. Coba kalian buka slide selanjutnya. Sudah? Nah, seperti ini. Ini ada contoh motif kalung. Ya. Yang diterapkan dalam batik. Betul sekali. Nah, semisal kalian ingin menggambar pola seperti ini, kalian bisa menggunakan teknik yang ada di sebelahnya. Nah, kalian bisa membuat seperti ini, lingkaran-lingkaran yang kemudian jadinya seperti ini, seperti motif kalung. Oke. Ada juga contoh yang lain. Buka slide selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Bapak minta kalian mengamati ulang gambar-gambar tadi. Coba kalian amati ulang. Dari yang awal, dari teknik mengubah flora, kalian buka aja nggak apa-apa. Nah, coba kalian amati, masing-masing kelompok mengamati ya. Sudah dibuka? Bagus. Coba kalian amati bersama-sama untuk tekniknya seperti apa, ya. Sudah dibuka? Bagus. Sudah dibuka? Sudah. Oke, sudah. Nah, tadi kalian sudah mengamati beberapa gambar tentang teknik mengubah flora, fauna, dan geometris menjadi ragam hias. Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi menanya. Ya. Nah, mungkin sudah ada apa yang ingin bertanya atau mungkin masih bingung tentang teknik mengubah flora, fauna, dan geometris. Kira-kira dari kalian ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Tadi Bapak mengatakan kata mengubah. Mm-mm. Nah, saya masih belum paham dengan arti kata tersebut. Mengubah itu apa, Pak? Baik. Begini anak-anak. Mengubah berasal dari kata ubah ya dalam bahasa Indonesia. Nah, jika kita kaitkan dengan materi kita hari ini yaitu mengubah flora,
fauna, dan geometris menjadi ragam hias. Jadi mengubah di sini dapat diartikan sebagai merubah suatu bentuk, ya, merubah suatu bentuk dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang berbeda, seperti itu. Sudah paham? Sudah. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi ya, acungkan tangan? Silakan. Setelah mengamati beberapa contoh teknik pengubahan tersebut, Ya. saya tertarik pada teknik pengubahan flora. Dalam contoh gambar yang diberikan tadi Ya. cuma ada sumber daun dan bunga saja. Nah, Ya, lanjutkan. mau tanyakan kira-kira buah dan akar apakah bisa diubah juga, Pak, menjadi ragam hias seperti daun dan bunga? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Bapak jawab, kira-kira dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Nggak ada? Nggak ada, oke. Oke, kalau begitu Bapak akan menjawabnya. Gini, tadi yang ditanyakan apa? Bisa diulang? Daun, buah, dan? akar. Oke, buah dan akar yang ditanyakan. Kira-kira bisa nggak? Menurut kalian? Bisa. Bagus sekali. Buah dan akar juga bisa digubah menjadi ragam hias. Karena apa? Nah, buah dan akar juga termasuk dalam jenis flora. Seperti itu ya. Nah, untuk mengubahnya, untuk mengubah apa tadi? Buah dan akar, kalian harus memperhatikan beberapa prosedurnya. Ya, untuk prosedur agar kalian bisa, ya, untuk prosedur kalian bisa menggambar atau mengubah tadi apa? Mengubah buah dan akar bisa bagus, kalian harus memperhatikan, kalian bisa memperhatikan prosedurnya tadi. Antara lain kalian harus mengikuti pola. Nah, mengikuti pola maksudnya di sini kalian menggambar ada pola yang beraturan dan ada pola yang tidak beraturan. Bagus. Nah, yang selanjutnya kalian harus perhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan harmonisasi. Seperti itu. Nah, kira-kira sudah paham? Sudah. Bagus. Ada pertanyaan lain? Acungkan tangan. Saya, Pak. Silakan. Nah, Pak, bisa dijelaskan tidak? Iya. Teknik yang digunakan dalam mengubah itu seperti apa? Nah, untuk pertanyaan ini, mohon maaf, Bapak belum bisa menjawabnya. Karena apa? Karena untuk teknik ini, nanti kalian yang mencari. Ya, kalian mencari apa sih teknik yang dapat digunakan untuk mengubah flora, fauna, dan geometris menjadi ragam hias. Ya, paham? Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Acungkan tangan. Silakan. Untuk prosedur yang harus kita lakukan untuk mengubah itu apa saja, Pak? Oke, tadi Bapak sudah jelaskan sedikit tentang mengubah, prosedur mengubah ya. Di antaranya itu yang pertama, kalian harus perhatikan polanya. Di antaranya ada pola yang beraturan dan tidak beraturan. Bagus. Kemudian perhatikan proporsi, komposisi, harmonisasi, dan keseimbangan. Bagus. Oke. Sudah paham semua? Sudah. Bagus. Tadi kalian sudah mengamati dan sudah bertanya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau informasi. Bagus. Nah, untuk materi ini Bapak sudah siapkan beberapa gambar untuk kalian. Nah, gambar tersebut Bapak minta kalian kumpulkan data atau informasinya. Ya, siap? Siap. Bagus. Nah, untuk gambarnya Bapak sudah siapkan ada 4 gambar, ya. Ada 4 gambar, masing-masing kelompok nanti dapat 1. Ya, ada 4 gambar, nanti masing-masing kelompok dapat 1. Langsung saja akan Bapak bagikan. Nah, gambar ini untuk kelompok 1 ya. Nih, untuk kelompok 1. Gambar ini untuk kelompok 2. Gambar ini untuk kelompok 3. Yang terakhir untuk kelompok 4.
gambar sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengumpulkan data atau informasi tentang gambar yang sudah Bapak berikan. Silahkan dikerjakan. Nah, kira-kira ada kesulitan anak-anak untuk mengumpulkan data? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, lanjutkan kalau begitu. Kalau tidak ada kesulitan, silahkan. Ada kesulitan? Tidak ada. Untuk kelompok 3, ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada. Iya, silahkan. Kira-kira sumber data yang dapat kami peroleh untuk menyelesaikan tugas ini dari mana saja, Pak? Nah, bagus sekali. Ada teman kalian yang bertanya, kira-kira sumber atau referensi data yang dapat kalian gunakan apa saja? Ya. Nah, begini, Bapak akan memberikan sumber referensinya. Oke. Sumber referensinya sudah ada. Nah, boleh Bapak pinjam sebentar? Nah, masing-masing kelompok sudah punya buku paket? Sudah punya? Baik. Nah, sumber referensi yang dapat kalian dapatkan yaitu dari buku paket. Betul, kelas 7 kurikulum 2013. Nah, di dalam buku paket ini kalian dapat mencari data-data yang seperlunya kalian cari. Ya. Semisal dari buku paket ini tidak ada, kalian bisa browsing melalui internet. Kira-kira sudah paham referensi datanya? Bagus. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Nah, baik anak-anak, kira-kira sudah selesai? Sudah. Bagus sekali. Nah, semisal kalian sudah selesai mengumpulkan datanya, selanjutnya Bapak minta untuk menganalisisnya. Nah, langsung saja untuk penganalisisnya bisa kalian kerjakan sekarang. Silakan. Sudah? Sudah dapat datanya semua? Sudah. Bagus. Untuk kelompok 2, Bapak mau tanya, datanya sudah terkumpul? Sudah. Bagus. Untuk kelompok 3, sudah dapat datanya? Sudah. Oke. Yang kelompok terakhir Bapak mau tanya, sudah dapat datanya semua? Sudah. Bagus. Oke, silakan dianalisis. Mungkin ada permasalahan atau kesulitan untuk menganalisis? Tidak, Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Bagus. Oke, sekali lagi Bapak tanya, ada kesulitan atau tidak untuk menganalisis? Ada. Silakan. Saya masih belum paham untuk analisisnya. Caranya bagaimana? Oh, baik. Nah, ada yang tanya dari teman kalian. Teman kalian ada kesulitan. Kira-kira proses atau prosedur menganalisisnya seperti apa? Ya, oke. Bapak akan berikan penjelasan untuk prosedur atau tata cara menganalisis buat kalian. Coba kalian buka slide selanjutnya setelah slide menganalisis di laptop kelompok masing-masing. Sudah?
Sudah? Nah, untuk tahapan analisis yang harus kalian lakukan diantaranya sebagai berikut. Bisa kalian baca di laptop kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan mungkin dari tahapannya? Tidak ada. Ya seperti ini, kalian kategorikan, kalian sebutkan teknik yang digunakan dalam gambar tersebut, ya. Kemudian alasan kalian memilih teknik tersebut. Ya, kalian beri penjelasan juga mengapa kalian memilih teknik tersebut dalam gambar itu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana prosedur gambarnya. Seperti yang ditanyakan teman kalian tadi, kira-kira prosedurnya seperti apa. Nah, meliputi pola, ya, komposisi, proporsi, benar, keseimbangan dan harmonisasi. Bagus. Yang terakhir, tahapan analisisnya kalian simpulkan. Ya, kalian simpulkan tentang teknik yang dianalisis. Bagus. Kalau begitu kalau sudah paham, silahkan dikerjakan untuk analisisnya. Silakan. Sudah? Bagus. Sudah dianalisis? Sudah, bagus. Masih belum paham? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke, silakan dilanjutkan tahapan analisisnya. Oke, Bapak kira waktunya cukup untuk kalian mengumpulkan data dan untuk menganalisis. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya, Bapak minta kalian mempresentasikannya di depan kelas. Kira-kira sudah siap untuk presentasi? Sudah! Oke, langsung saja Bapak minta kelompok 1 tampil duluan. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 mau membacakan hasil analisis kami tentang gambar yang kami dapat. Gambar ini termasuk jenis ragam hias fauna. Teknik yang digunakan menurut kelompok kami yaitu teknik deformasi. Mengapa kami memiliki teknik deformasi? Karena bentuk asli dari objek gambar ini sudah mengalami perubahan. Ya. Prosedur gambarnya, pola gambar ini tidak beraturan, komposisinya bervariasi, proporsinya baik, keseimbangan dan harmonisnya cukup baik. Kesimpulan kami bahwa gambar ini adalah teknik merupakan bentuk, posisi dan dimensi dari suatu benda menjadi benda yang berbeda. Cukup sekian. Nah, sebentar saya duduk. Nah, kira-kira dari gambar yang didapatkan kelompok 1 ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ada, bagus. Kalau begitu kasih pos untuk kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau mewakili? Iya, silakan. Ya, silakan dibacakan ke teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili dari kelompok 2. Ya. Saya ingin membacakan analisis kelompok tentang gambar hias yang kami dapat. Menurut kami gambar ini dalam Suaranya agak keras, Adik. Menurut kami gambar ini termasuk dalam jenis ragam hias geometris. Teknik yang dipakai yaitu teknik stilasi. 1. Mengapa kelompok kami memilih teknik stilasi? Karena bentuk-bentuk geometris yang ada pada gambar ini menurut kami merupakan bentuk pengayaan yang dibuat sendiri, baik mengambil dari bentuk-bentuk bidang suatu benda
Dua, proses Lanjutkan. gambarnya. Polanya yang digunakan beraturan. Komposisinya baik. Proporsinya baik, seimbang, dan harmonis. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, teknik stilasi adalah teknik yang digayakan menjadi bentuk yang sederhana. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan mungkin? Nah, gambar ini? Tidak ada. Kasih plus kalau begitu. Nah, selanjutnya silahkan maju untuk kelompok 3. Silahkan, siapa yang mewakili? Silahkan, dibacakan ke teman-temannya. Pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Gambar ini menurut kelompok kami termasuk jenis ragam bias campuran dari flora dan fauna. Teknik yang digunakan juga campur. Ada teknik stilasi dan deformasi. Mengapa demikian? Karena pada gambar ini bentuk ayam, buah, dan daun anggur yang menggunakan teknik stilasi, sedangkan bentuk bunga dan sulurnya menggunakan teknik deformasi. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, teknik stilasi adalah teknik pengayaan bentuk menjadi bentuk yang sederhana, sedangkan teknik deformasi adalah teknik merubah bentuk menjadi bentuk lain. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang gambar ini? Ya, silahkan. Apa sih keunikan dari gambar tersebut? Silahkan dijawab. Pertama, gambar ini ada gabungan dari flora dan fauna. Kemudian bentuk ragam hiasnya juga unik. Nah, Menurut kalian kekhasan dari motif itu apa? Ada yang mau membantu? ada kesulitan dari teman kalian, dari kelompoknya ada yang mau membantu? Silahkan. Menurut kelompok kami yang menjadi kekhasan motif ini yaitu ayam jago dan buah anggurnya. Nah, kira-kira sudah jelas? Nah, Nah, yang menjadi kekhasan yaitu Ayam ayam jago dan buah anggur. Oke, kalau tidak ditanyakan lagi, kasih plus untuk kelompok 3. Oke, baik. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silahkan. Silahkan dibacakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan analisis yang telah kami lakukan bersama teman-teman kami. Ya. Yang pertama, menurut kami gambar ini adalah ragam bias flora. Dan yang kedua yang kami pakai teknik ini adalah stilasi. Bagus. Yang ketiga, karena bentuk daun dan bunga-bunga ini aslinya tidak jelas. Dan untuk prosedur gambarnya, menurut kami polanya tidak beraturan dan komposisinya pas, proporsinya baik, kesimpulannya polanya baik dan harmonis. Wah, pede sekali teman Yang kalian. kami sampaikan, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, tadi kalian sudah melalui beberapa tahapan pada materi kita hari ini. Nah, ini materi yang terakhir. Sebentar. Untuk materi yang terakhir, kalian Bapak minta untuk mencipta. Nah, kira-kira apa yang harus kalian cipta sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu kan teknik mengubah flora, fauna, dan ragam hias menjadi geometris. Nah, untuk mencipta ini, Bapak sudah siapkan tugas yang harus kalian lakukan. Nah, tugasnya seperti ini. Gambarlah gubahan flora atau fauna atau geometris menjadi ragam hias, ya. Kemudian gunakan teknik stilasi atau deformasi. Nah, untuk media yang dapat kalian gunakan yaitu kertas dan pensil. Bagus. Nah, untuk kertasnya Bapak akan bagikan ukuran kertasnya A3. Jadi minta tolong kalian kalau bisa penuhi kertas tersebut. Ya. Iya. Oke, langsung saja. Langsung saja Bapak akan bagikan, kertasnya masih kosong. Nanti minta tolong kertasnya digambar. Ya. Oke, langsung saja. Silahkan.
Silakan. Nih, terus. Sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Nah, sembari kalian mengerjakan, Bapak akan membantu kalian menggambar. Ya, Bapak akan membantu kalian untuk menggambar. Nanti kalau misalkan kesulitan, bisa kalian tanyakan ke Bapak, ya. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan? Tidak ya. Oke. Untuk yang kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Kalau ini mau gambar apa? Ragam hias flora. Iya. Bagus. Kalau bisa ini ditambahi sulur-sulur ya. Oke. Untuk kelompok 1 bagaimana? Lancar? Tak ada kesulitan? Enggak. Tidak, bagus. Untuk kelompok terakhir bagaimana? Oh ini fauna Dan flora. ya, nanti bikinnya campuran berarti ya. Iya, lanjutkan. Anak-anak ada yang kertasnya kurang? Ada? Tidak ada. Oke, bagus. Lanjutkan dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus. Kalau sudah selesai, minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan karya teman-temannya di sini. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya lagi. Ibu lihat-lihat dulu ya karya kalian. Ya. Kalau dari keseluruhan Ibu lihat karya kalian sudah bagus dan juga kalian sudah menguasai teknik secara keseluruhan. Plus dulu dong. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya 2 contoh dari karya teman kalian. Yang pertama ini bagus sekali anak-anak, ini karya dari Fatma. Nah, ini ragam hias, termasuk ragam hias apa anak-anak? Ragam hias flora, bagus. Terus polanya sendiri ini pakai pola simetris dan juga ini pakai teknik deformasi. Ini sudah bagus ya anak-anak, sudah penuh. Dari segi komposisi, proporsi juga sudah bagus. Untuk selanjutnya ini juga sudah bagus. Ini karya dari Safi. Mana Safi? Ya, bagus. Ini deformasi dari buah apel. Nah, ini termasuk ragam hias flora. Buah termasuk jenis flora. Nah, ini
tekniknya karena ada yang di sini dan di sini tidak simetris, namanya teknik tidak beraturan. Nah, untuk kalau ada kritikan sedikit ya anak-anak, ini masih kurang full, nanti bisa diperbaiki lagi ya anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya, Ibu akan mengambil sedikit kesimpulan mengenai ragam hias. Ragam hias itu anak-anak adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang. Karya ini bisa berupa tenunan, tulisan pada kain, misalnya batik, terus bisa juga disongket, ukiran, sama pahatan kayu. Iya, untuk selanjutnya dari jenisnya sendiri ada berapa anak-anak? Ada tiga. Ada jenis ragam hias flora, terus ada warna geometris, ya bagus. Terus yang selanjutnya lagi dari segi media, ada beberapa media di sana, ada 4, yakni kertas, kain, kayu, sama bambu. Baik, kita bisa menggunakan media ini untuk menggambar flora dan fauna dan juga geometris. Untuk yang selanjutnya, teknik. Untuk tekniknya sendiri tadi sudah dijelaskan ada 2. Ada stilasi dan juga ada deformasi. Kalau stilasi sendiri itu adalah pengurangan. Jadi kita cuma membuat outline-nya dari bentuk objek itu sendiri. Sedangkan kalau deformasi kita kasih tambahan, kasih perubahan bentuk di sana sini, kasih isen. Nah, untuk prosedurnya sendiri dalam menggambar ragam hias, yang pertama mengikuti pola ragam hias yang beraturan atau tidak beraturan, simetris atau tidak simetris. Kemudian kita harus memperhatikan 4 aspek, yakni komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmoni. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang jelas? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Teman kalian bertanya, apakah boleh pakai teknik stilasi digabung sama deformasi? Gimana anak-anak? Boleh? Boleh, bagus sekali. Dalam seni kita mengenal ada 2 aspek yang harus kita pakai dalam berkarya. Yang pertama yakni kreatif dan inovatif. Nah, dari situ kita bisa mempunyai kebebasan untuk berkarya. Jadi kita bisa menggabungkan antara deformasi dan stilasi ataupun kita memilih salah satu. Jadi kalian bisa bebas berkarya dengan imajinasi kalian sendiri. Untuk yang selanjutnya, tugas di rumah ini kalian melanjutkan menggambar yang tadi, menggambar gubahan tadi dengan memilih 3 opsi. Ada yang pertama flora, terus fauna, geometris. Nah, itu pilih salah satu. Ya, terus diwarnai menggunakan cat yang berbasis air. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami anak-anak? Kalau untuk catnya sendiri ini berbasis air adalah cat yang menggunakan pengencernya itu air. Jadi contohnya misalnya cat akrilik, ada cat poster, ada juga cat air. Nah, itu bisa pilih salah satu atau digunakan secara kombinasi juga bisa. Tergantung selera kalian dan apa yang sudah kalian kuasai di situ. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk selanjutnya Ibu mohon untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.